Sepatu perang KW2. Halo, gimana kabarnya? Masih inget tentang Perang Dunia Pertama dan Kedua? Sejarah Adidas dan Puma yang berawal dari kakak adik adu teknik usaha. Pertama kita bahas dulu dari latar belakang keluarga Dassler. Sebenarnya siapa sih keluarga Dassler ini? Keluarga Dassler tinggal di kota kecil di Jerman, yaitu Herzogenaurach. Mereka punya dua putra, di mana si sulung dikasih nama Rudolf Dassler dan adiknya dikasih nama Adolf Dassler, atau yang sering dipanggil dengan Adi. Keluarga ini emang dikenal sebagai pengrajin sepatu di kota kecil itu. Yang namanya buah jatuh ya, nggak pernah jauh dari pohonnya. Obsesi bapak Dassler sama sepatu berhasil turun ke Adi. Anak keduanya ini suka banget sama olahraga rutin, kayak lari dan juga hal-hal berbau sepatu olahraga. Oleh karena itu, dia punya impian buat bikin sepatu olahraga yang bisa dipakai buat atlet dunia. Kepribadiannya yang pendiam bikin dia fokus mencurahkan semua usahanya buat hal yang dia suka. Bahkan ia sering cari bahan langka buat sepatunya dari barang rongsokan hasil Perang Dunia Pertama di Jerman. Berbanding terbalik sama si adenya, Rudolf Dassler adalah orang yang aktif bicara, yang suka sama dunia relasi dan marketing. Dia juga sempat bekerja nih di perusahaan kecil dan dinilai cakap dalam bekerja. Tapi karena obsesi adiknya yang sama sepatu ini, Rudolf sering ikut diejek sama temennya. Ya namanya juga keluarga, dia jelas ngebela adiknya dong. Karena lihat keseriusan Adi, Rudolf ngajak adiknya buat serius bangun perusahaan sepatu. Dengan keputusan bulat keduanya, dibangunlah perusahaan sepatu dengan nama Gebr. Dassler Skofabrik. Gebr. Dassler Skofabrik atau yang biasa disebut dengan GDS punya arti pabrik Dassler bersaudara. Tapi yang namanya usaha harus punya modal buat bahan produksi ataupun karyawannya. Mereka udah coba ngajuin nih proposal ke sebuah bank, ya tapinya ditolak. Pihak bank bilang kalau prospek usaha sepatu ini aneh karena pada dasarnya sepatu cuma barang yang bakal diinjak. Otak siapa nih yang mikir gini juga? Kalau kalian gimana? Pada akhirnya mereka pakai modal seadanya buat bangun GDE. Adi punya peran sebagai riset dan pengembangan produk. Dia sering bekerja fokus di bengkel sepatu ibunya dengan barang seadanya di sana. Tapi kata seadanya nggak akan bisa nyaingin skill Dewa Adi yang emang basicnya suka banget sama sepatu. Buat si Rudolf sendiri, dialah ahli marketingnya. Rudolf sering nawarin nih produk-produk dari door to door sampai ke beberapa klub olahraga. Tapi nggak cuma nyebur di dunia usaha, Rudolf dan Adi juga diajak seorang tokoh Nazi untuk masuk ke dunia politik, biar usahanya semakin naik. Dengan ketekunan dan relasi politik keduanya, Gebr. Dassler bisa jadi sepatu ofisial yang dipakai peserta parade kontingen Jerman dan menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Sejalan dengan adanya GDS, Jerman mulai dikuasai partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Nazi mulai bangkit di tahun 1930-an. Disitulah awal Rudolf dan Adi mulai ikut-ikutan dunia politik. Bahkan di tahun 1933, keduanya diangkat jadi kanselir Jerman di organisasi yang brutal itu. Meskipun mereka pengikut Nazi, keloyalan mereka sama pemerintah Nazi punya level yang berbeda. Rudolf dicap lebih loyal sama Nazi dan manfaatin perhatian orang-orang partai. Beda dari sang kakak, Adi masih fokus sama bisnis sepatunya dengan memasok produksi sepatunya ke klub-klub olahraga. Pamor GDS semakin gede setelah produknya dipilih jadi sepatu ofisial yang dipakai peserta parade kontingen Jerman. Semua orang mulai kenal sama produk GDS. Namun semakin terkenalnya GDS dengan segala bantuan di belakangnya, dimulailah konflik kakak beradik ini sejak itu. Pada Olimpiade musim panas 1936 di Berlin, Jerman ikut sebagai salah satu peserta yang siap unjuk gigi pada dunia betapa hebatnya Jerman, terutama dengan pemerintahan Nazinya. Hal itu dijadiin kesempatan nih sama Dassler bersaudara buat nyari seorang atlet yang siap di-endorse buat wajah GDS di Olimpiade. Tapi lagi-lagi pikiran kedua bersaudara ini beda. Rudolf pengen kalau Lutz Long lah orang yang bakal pakai GDS saat Olimpiade Berlin. Kenapa Lutz Long? Ya karena dia atlet Jerman dan dia juga didukung sama Nazi. Beda sama si kakak, Adi justru kekeh milih Jesse Owens yang keturunan Amerika Serikat. Pada saat itu Nazi benci banget sama orang Amerika Serikat yang dominan orang Yahudi. Padahal di Amerika Serikat juga Jesse Owens gak diterima karena dia salah satu orang yang kulitnya hitam. Rasis juga ya. Serba salah banget ya tempatnya si Owens ini. Terlepas dari ketidaksukaan banyak orang sama si Owens,
si Adi malah percaya banget sama skill Owen yang emang prestasinya udah hebat sejak dia sekolah. Tanpa persetujuan si kakaknya, si Adi diam-diam menemui Owen. Dia menawarkan sepatu buatannya buat dipakai Owen selama Olimpiade. Sepatu buatan Adi itu akhirnya bikin Owen terpukau dan dipakailah sepatu GDS selama Olimpiade Berlin. Jauh dari ekspektasi banyak orang, Jesse Owen berhasil tampil maksimal dan berhasil nyambat 4 medali emas di semua cabang olahraga yang diikutin. Badasnya lagi, rekornya baru bisa dipecahkan setelah 48 tahun kemudian di Olimpiade Los Angeles 1984. Nazi yang udah panas karena GDS nge-endorse Jesse Owen malah semakin panas karena Owens menang banyak. Bahkan ada rumor kalau Hitler pergi dari lokasi Olimpiade karena nggak mau salaman buat ngasih selamat ke Owens. Disitulah Rudolf kena semprot bawahan Hitler dan mulai nggak suka Adi yang lebih mentingin idealismenya sendiri. Bahkan pabrik mereka terancam ditutup karena kasus si Owen. Tapi Dassler bersaudara berhasil yakinin Nazi buat mempertahankan GDS dengan syarat mereka harus bikin 6.000 pasang sepatu perang untuk nyambut Perang Dunia Kedua. Lagi-lagi nih, pikiran mereka berbeda. Adi menolak syarat tersebut dan membiarkan kakaknya mengambil alih perusahaan, sedangkan ia memilih fokus buat bikin sepatu olahraga. Pada dasarnya, si Adi lah kunci di GDS karena dia ilmuwan sepatu GDS. Jadi nggak heran kalau sepatu perang bikinan Rudolf ditolak pihak Nazi karena nggak layak buat dipakai. Nggak sempat meratapi kegagalannya, Perang Dunia Kedua semakin pecah sampai Nazi minta warganya yang laki-laki ikut wajib militer. Disinilah rasa nggak suka si Rudolf tambah besar karena Adi nggak disuruh wajib militer karena dianggap aset berharga. Parahnya, Rudolf juga dipanggil ke garis depan Perang Front Timur 1943 dan balik ke rumah dengan selamat di tahun 1945 karena perang telah usai. Karena Jerman kalah, sekutu mulai obrak-abrik setiap kotanya buat hapus bekas peninggalan Nazi. Rudolf dan Adi yang sempat dicurigai sebagai kaki tangan Nazi berhasil selamat dengan jaminan kepemilikan rumah mereka pindah ke tangan sekutu. Pertengkaran terjadi karena Rudolf dan Adi saling tuduh-menuduh karena sekutu sempat nyiduk mereka meskipun akhirnya selamat. Situasi udah panas gitu, masih ada rumor yang bilang kalau ternyata si Rudolf dan istrinya si Adi pernah selingkuh meskipun cuma rumor. Hal itu nggak nyelesain masalah mereka berdua dan pada akhirnya Rudolf dan Adi mutusin buat bikin perusahaan masing-masing. Setelah mutusin buat bikin perusahaan sepatu sendiri-sendiri, berdirilah dua perusahaan itu dengan nama Adidas yang diambil dari singkatan Adi dan Dassler, sedangkan Rudolf mendirikan perusahaan yang namanya Ruda yang diambil dari singkatan Rudolf Dassler. Tapi dia rasa namanya kurang jual dan menarik di mata masyarakat, dia ngubah nama brandnya jadi Puma. Dengan starting yang sama, kita bisa lihat dari segi marketing siapa yang lebih oke. Jelas Rudolf. Semua klien GDS langsung tuh diembat sama si Rudolf, sedangkan Adi masih mencoba meningkatkan brandnya. Intinya Adidas cukup ketinggalan jauh karena Puma udah punya relasi ke banyak klub olahraga, bahkan sampai ke timnas Jerman. Meskipun kontroversi mengenai kemenangan Jerman masih simpang siur karena ada rumor mengenai penggunaan doping selama pertandingan. Hal itu nggak mempengaruhi market Adidas yang tetap menyukai bagaimana sepatu tersebut membantu performa para atlet timnas Jerman. Setelah mereka mendirikan perusahaan masing-masing, ada rumor yang mengatakan kalau pegawai keduanya nggak boleh saling nyapa. Bahkan sampai ada yang bilang kalau kota kecil Herzogenaurach dijuluki kota menunduk karena mereka saling memperhatikan sepatu sama lain buat cari circle mereka. Adidas temenan sama Adidas, Puma temenan sama sesama Puma. Intinya persaingan mereka bahkan nge-impact ke pegawai, pengguna, dan masyarakat kota di Herzogenaurach. Namun persaingan sehat antar kakak adik bersaudara itu berhasil ngangkat nama brand mereka, Puma dan Adidas, ke kancah nasional dan internasional. Kedua brand tersebut berhasil masuk jajaran brand favorit di kalangan atlet di dunia. Gak heran kalau Adidas bisa ngontrak Lionel Messi dan Puma bisa ngontrak Neymar buat jadi brand ambasador masing-masing. Gimana menurut kalian sejarah Adidas dan Puma ini? Ternyata mereka berawal dari dua bersaudara, tapi berpisah karena ada suatu konflik di dalamnya. Kalau menurut kalian konten ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan konten terbaru dari Shoe Workshop. Gue Oki dari Shoe Workshop, adios. Sepatu perang KW2. Yeah!